Hai, mungkin beberapa lo di sini pernah mendengar namanya culture shock. Yap, sebuah kata yang pasti dilontarkan ketika keluarga lo, teman-teman lo, atau bahkan lo sendiri ketika lo pindah rumah dari tempat tinggal asal lo gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih culture shock itu? Jadi, secara simpelnya, culture shock itu merupakan sebuah perasaan dari individu ketika dia merasa tertekan dengan lingkungan atau orang-orang baru yang jauh berbeda dari tempat tinggal dia berasal gitu kan. Nah, biasanya tuh culture shock tuh ada beberapa dampak gitu yang terjadi ketika dialami oleh seseorang gitu kan. Salah satu dampak dari culture shock itu adalah khawatir yang berlebihan, juga sulit berkonsentrasi, lebih mudah menangis, dan juga lebih mudah tersinggung, dan yang paling paling tinggi di antara dampak-dampak lainnya adalah depresi yang cukup parah karena tidak dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya gitu kan. Nah, tapi tenang aja, gue hadir di sini untuk memberikan lo sebagai semacam tips supaya lo tidak culture shock atau tidak mengalami encounter atau kejadian-kejadian awkward ketika lo berada di tempat baru. Contohnya sih kayak gini nih. Hello, nice to meet you. 감사합니다. Nah, bisa dilihat kan, awkward banget gitu. Orang mau salaman aja gak nyambung gitu. Yang satu mau gimana, yang satunya gimana gitu. Awkward banget. Udah mana talentnya juga agak ngeselin sih enggak. Tapi by the way, canggung itu bisa terjadi karena balik lagi lo nggak paham dengan kultur-kultur yang terjadi atau yang ada di tempat baru lo yang lo tinggalin itu. Nah, jadi culture shock. Culture shock itu kan culture-nya adalah budaya. Nah, jadi supaya lo tidak terkejut atau tidak salah tingkah dengan budaya baru, sini gue jelaskan apa itu budayanya dulu. Jadi, budaya itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yang semacam intinya adalah akal dan pikiran manusia gitu kan, sebuah pemahaman manusia. Dan cara budaya itu bekerja adalah ketika suatu kelompok atau individu atau kumpulan masyarakat yang berkembang di sesuai zamannya dan menimbulkan sebuah ciri khas di antara kelompok tersebut gitu kan. Dan budaya tidak hanya mencakup pola hidup, namun juga mencakup nilai-nilai seperti bahasa, agama, dan juga lain-lainnya. Jadi yang semacam baju adat, makanan pun juga termasuk budaya, karena budaya itu dari atas sampai bawah terstruktur gitu kan. Nah, karena tadi sempat gue bilang budaya itu cukup kompleks, ada namanya di bawahnya budaya ada namanya subbudaya, atau bahasa Inggrisnya adalah subculture. Simpelnya adalah subculture itu merupakan sebuah tempat yang menyediakan ruang bagi para individu-individu di dalamnya untuk mengekspresikan cara hidup mereka yang khas dan berbeda daripada biasanya. Dan simpelnya adalah budaya itu ibaratnya aspek umumnya, subculture itu aspek yang lebih mendalam dari budaya itu sendiri gitu kan. Dan dalam subculture itu dibagi menjadi 3 layer, lebih kompleks lagi kan. Nah, di dalam teori ini disebut sebagai 3 layers of cultural onion, yang berarti ada 3 lapis gitu kan. Dan cultural onion ini memiliki 3 aspek. Yang paling pertama adalah artifact atau simbol atau yang bisa dilihat gitu kan. Kedua, value, hal-hal yang dinilai dari masyarakat, dan juga assumption. Simpelnya assumption itu kayak prejudisme dan juga stereotype gitu kan. Nah, untuk jelasnya, tadi kan lapisan pertama itu artifact. Artifact itu merupakan sebuah kebudayaan yang dapat kita lihat secara fisik, seperti tadi kayak rumah adat, makanan, ataupun pakaian-pakaian. Dan juga lapisan keduanya ada value atau nilai, yang merupakan nilai yang diyakini suatu masyarakat di suatu daerah atau kelompok tertentu. Contohnya peraturan atau norma-norma yang ada di setempat. Kayak misalkan di Indonesia normanya kalau ketemu orang yang lebih tua itu kita salim gitu kan. Dan lapisan ketiga merupakan lapisan yang sangat subjektif, yang gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan tapi bisa diketahui gitu. Agak susah dijelaskan ya. Simpelnya adalah assumption gitu kan. Sebuah asumsi yang timbul atau tumbuh di antara lingkungan tersebut dan menjadi nilai pandang orang luar ataupun orang dalamnya terhadap suatu hal di area tersebut gitu kan. Nah, jadi itu tadi adalah rangkaian-rangkaian sedikit ilmu yang bisa gue berikan kepada lo yang nanti atau mungkin akan pindah tempat tinggal atau bermigrasi gitu kan, supaya balik lagi tidak culture shock. Dan tadi udah gue jelaskan ada budaya dan juga rangkaian-rangkaian dalam ekosistem budaya itu sendiri. Jadi sedikit pesan dari gue, ketika lo mungkin mau pindah rumah, bisa perhatikan dulu tempat tinggal lo nanti di mana, geografisnya seperti apa,
agama yang paling mayoritas di sana tuh seperti apa, dan juga aturan-aturan yang memang tidak tertulis dalam undang-undang daerahnya. Biasa itu yang paling dirasakan ketika lo pindah, karena gak ada aturannya tapi semua orang di daerah tersebut melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai culture shock itu juga bisa dipelajari gitu kan. Nah, itu dia yang bisa gue berikan pada kesempatan kali ini. Anyway, thank you banget udah nontonin hingga selesai dan juga melihat sketsa aneh dari beberapa temen gue gitu kan. I'll see you guys in the another time I guess, and see ya. Bye bye.